Shalom, salam sade, salam hari Rabu. Ketemu lagi bersama channel Sayur Bening, di mana kita tunggu event malam ini ya. Eventnya Mbah Jerome, ya kan. Tadi nutup daily candlenya agak drop ya, dia merah ya, nutup di 82,7 tadi kalau nggak salah dailynya ya. Tapi untung ya, dominance-nya agak drop dikit juga gitu ya, dia nggak naik malah bisa padam altcoin. Untung dia agak drop juga. Ini saya buat video posisi market cap di 2 triliun, 72 billion, hampir sama dengan kemarin ya market capnya. Volume agak drop dikit, volume drop 1,3% ya, kemarin di 72 point something kalau nggak salah ya. Ini dia 71,7 billion. Untung dominasinya agak turun. Kemarin pas ya buat video dia masih di 60,8, ini sekarang 60,6. Untung dia dominasi juga agak drop ya. Jadi ini dia altcoin enggak tergenjat gitu. Dan juga untuk altcoin season dia punya persentasi itu naik sedikit. Kemarin 20, ini 21, berarti ini ada yang dia agak dalam berapa hari ini lah, dari kemarin itu drop 14 ya kan, minggu kemarin drop 14, ini udah agak 2, berarti ada yang ngambil altcoin juga. Mudah-mudahan ya malam ini powernya dovish. Nah kalau dovish mungkin sebagian altcoin bisa agak hijau ya. Ini fear and greed-nya di posisi 23%. Ini saya buat video posisi sekarang BTC di 82.900 sekian, hampir 83. Ini baru nyentuh 83.019 ya, di range itulah antara 82.900-an 83 gitu posisinya ya. Ethereum di 1939, XRP $2.29, BNB 618 ya. Ya, posisi masih inilah. Trending agak naik dikit, 13, hampir 14, 13,98, hampir $14. Stellar juga Polkadot juga agak hijau. Kau tolong bahas Polkadot gimana? Polkadot ya sebenarnya harusnya kalau dulu dia devnya masih banyak duit, harusnya dia di bulan ini di Maret sebenarnya dia eventnya event penting ya. Dia ada mainnet, ada launch beberapa proyek di, kalau kita lihat di coin market cap kalendernya di akhir Maret ini ya, di akhir kuartal 1 itu seharusnya kalau market biasanya normal ini udah harus hijau tebal Polkadot. Nah karena devnya si Gavin Wood udah 2-3 ton ini kerek, kantongnya tipis ya kan, terus nggak ada investor besar masuk, makanya Polkadot kurang stuck juga di situ dia ya. Ya mudah-mudahan aja bisa agak mantul lah ini. Kalau malam ini Mbak Jerome-nya dovish ya, mudah-mudahan dot bisa agak mantul lah ya, saya harap itu sih. Padahal dia banyak launch proyek bagus gitu, event-event bagus gitu, tapi masih belum mau ngangkat gitu. Ya
kayaknya selain devnya kurang ada duit, paus kurang tertarik juga kayaknya dengan DOT ya. Paus-paus ETH, paus-paus Solana juga kurang tertarik sama DOT kayaknya. Nah, kalau kita lihat event hari ini, wah, gua bangke 2 hari kena tendang gua ya. Kemarin dulu kena tendang, semalam juga kena tendang dia. Hijau, ya udahlah. Ini ketiga kali hari ini, tadi pagi ya di 3035 sekali lagi saya ambil sell. Andai kata kena tendang lagi ya minggu ini gua istirahat dulu. Berarti memang lagi bau, lagi nggak mau. Jadi ya itu masih nunggu inilah gimana malam nih. Biasanya kalau ada event-event Jerome Powell ini ya, saya nggak mau trade gitu biasanya gitu ya. Tapi karena udah dia 2 kali ketendang, dia terus tiang-tiang hijau. Nah ini yang ketiga kali. Kalau ketiga kali juga ketendang, ya berarti gua yang lagi bau, berarti harus istirahat dulu minggu ini. Nanti lihat minggu depan. Jadi ya lihatlah hari ini gimana. Tadi saya ketiga kali. Ya, udah 2 kali kena tendang 2 hari berturut-turut ya. Ini hari ketiga. Lihat. Bisa tendang balik atau kena tendang ketiga kali. Dolar drop dia semalam ya. Memang saya berpikir kalau dia event kemarin ya, dia punya ini mungkin ekspor impornya agak ini bisa, ternyata nggak terlalu ini, justru yang diambil data ya semalam itu jam 12.30 jam 1.30 eventnya itu yang memang buat dolar melemah ya. Nah, gold juga hijau tebal. Ya juga kondisi geopolitik lah yang memanas ya. Perangnya dengan Yaman, serangan ke Houthi lagi kan. Itu juga. Tapi ya memang ininya juga semalam itu masih jelek gitu. Ya, dia punya Atlanta Fed GDP now ya tetap masih minus walaupun ditulis hijau gitu ya, tapi ya tetap minus. Dia drop kan untuk kuartal 1 ini kemarin itu kan dia drop di minus 2,4 ya, anjlok langsung. Terus minggu kemarin minus 2,1%. Ini forecastnya nggak ada perubahan, minus 2, ternyata agak ada perubahan ya, naik dikit jadi 1,8 walaupun ini dia masih minus. Ini yang mungkin malam ini juga ini Mbak Jerome harus ini. Jadi banyak hal-hal yang kita lihat itu sausnya dia udah dovish, harus udah kasih gambaran cut rate ini harusnya ini. Ya, semalam bond saya udah perkirakan 20 years bondnya itu akan drop gitu kan. Maka saya bilang di situ mungkin nah dolarnya di sini mungkin melemah balik gitu. Gold bisa hijau balik. Saya pikir di atas ternyata enggak gimana gerak, ternyata lebih drop lagi hijau. Nah, di sini dia yen, di sinilah yang buat dia lemah nih. Event jam 12.30, 1.30 ya, Atlanta Fed GDP now masih minus ya kan. Terus bond 20 tahun juga drop, yang dari 4,8 sekian dropnya jadi 4,6 sekian gitu ya. Nah, untuk malam ini juga hari ini sebelum ini, nah juga kemarin kalau kita lihat ya itu CPI Kanada, nah inflasinya mengalami kenaikan Kanada itu ya kan, naiknya lumayan tuh untuk Kanada. Core-nya yang sebelumnya 0,4 jadi 0,7 core CPI-nya month over month. Untuk years over years-nya lebih tinggi lagi. Sebelumnya 2,1%, ini 2,7%. Wah, Kanada juga lagi ekonominya pada amsyong, ya kan?
Ya di mana-mana lah. Termasuk ini yang kemarin, wah IHSG drop 6% sekian, gimana ekonomi Indo. Ya memang semuanya pasti kena resesi dengan perang dagang ini ya. Terus juga IHSG drop ya saya kurang ikuti lah. Tapi at least gambaran makroekonomi dunia, ya Indonesia termasuk ini fase telat masuknya dia. Ya seharusnya kalau sebelum-sebelumnya kan Eropa, Kanada, apa semua negara, Korea, Cina ya kan termasuk Jepang drop ekonomi. Waktu 3 tahun belakangan setelah COVID itu, nextnya COVID 2020 kan 2022, 2023 ya 24 Indonesia masih oke ekonominya masih bertahan. Seharusnya udah drop. Ya kan, nah efeknya itu baru sekarang kenanya gitu. Jadi semua itu ada sebab akibat. Jadi ini kalau saya bahas ya, kadang kalau yang IQ 78 baiknya kalau nggak seneng jangan didengar gitu. Karena saya nggak papar pro Prabowo atau apa, yang saya mau itu kadang sulit dengan IQ 78 ini kita ngomong subjeknya kemana. Pokoknya kalau dia nggak suka hater, wah dia benci yang kita bahas. Tapi anyway gue nggak peduli itu kan, gue mau jelasin. Ini banyak hater Prabowo nggak senang, dia baru jadi. Ini juga efek dari krisis ekonomi. Itu kayak snowball ya, yang apa dari COVID itu lain-lain udah kena ya. Waktu Indonesia tuh si Jokowi ini lumayan bermain bagus, waktu itu dia manfaatkan momentumnya di Timala, di Rare Earth lah saat itu kan. Terus apalagi koral waktu itu ya, pas perang Rusia mereka di situ dia sempat ekonomi Indonesia itu agak bagus karena mereka butuh waktu baru-baru setelah, nah harga naik, Jokowi stop, Jokowi olah lah waktu itu bisa makanya ekonomi naik gitu. Sebab bukan ekonomi karena makro ya surplusnya dari hasil-hasil mineral tambang dia bermain saat itu. Nah momen ini udah lewat juga gitu ya. Begitu Trump naik, dia nggak fokus ke green rare earth, baterai ini itu, nah itu agak drop lagi, jadi mau ekspor juga turun. Nah terus Prabowo sekarang dengan ininya, ya ini bukan karena dia baru jabat terus drop ya. Saya kemarin bahas, kalau bisa dia nonton itu, bahas basmi korupsi. Ada yang komplain nggak suka siapa, padahal niat kita tuh ngomongnya poinnya di korupsi gitu kan, bersihin korupsi. Anyway, jadi IHSG drop ini memang ekonomi Indonesia itu udah harus masuk posisi resesi ini, itu dari sebab akibat dari semenjak COVID itu berbagai hal itu. Nah sekarang lah baru mulai push gitu ya. Dan ini baru ini istilahnya resesinya itu hajar Indo. Ini kan saya udah terus teriak-teriak dari berapa tahun, Indonesia hati-hati. Maka saya udah ingatkan juga kan dari bertonton yang udah ikut channel ini udah tau lah. Saya bilang kalau yang kalian makan gaji, yang kerja pabrik kena layoff, jangan bertahan di kota. Kalau di kampung masih ada tanah, mendingan pulang kampung olah. Itu saya udah ingatkan dari 3 tahun lalu. Karena ini udah masuk nih untuk Indonesia ya. Di Maret ini udah masuk. Nanti efeknya agak lebih berat lagi habis kuartal 2 ini. Mulai akhir Juni itu ke Juli gitu makin pelik. Ya, makin pelik ekonomi Indo ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan dengan kondisi saat ini. Saya udah ingatkan, saya udah wanti-wanti, saya udah sering sampaikan, walaupun diejek, walaupun apa kan saya udah sering ini, saya sering kasih nasihat, saya bilang irit, ekonomi makin sulit, ke depan ini panjang ini, ya kan? Saya udah, pokoknya udah sering saya ini kan lah, ya. Nah ini udah ini, istilahnya kemarin IHSG drop itu, di bulan 3 ini resesi itu udah masuk di depan pintu tuh, tok tok tok. Assalamualaikum, udah mau masuk. Nanti ini terus udah masuk ya. Udah ketok pintu, masuk pintu nih ya. Nah, ini nanti lebih ini kalian, saya cuma bisa sampaikan buat kalian yang dagang, Cuan Army saya tahu banyak
yang nonton saya juga kalian pengusaha gitu ya, yang lebih berat lagi setelah kuartal 2. Itu yang saya mau, karena efek dari perang tarif ini kena gitu. Indo kena perang tarif ini ya, makin tambah ininya gitu, makin sepi dagangan. Sekarang kalian teriak, wah ini Ramadan kali ini, wah kita jualan sepi, nggak pernah begini. Ya di mana-mana gitu. Semua bukan di Indo saja gitu. Di sini juga banyak yang tutup terus gitu. Makanya di sini juga di demo biasanya mereka kurang mau ini, belakangan ini udah anak-anak mudanya demo di dia punya menteri keuangannya. Jadi di sistem sini beda gitu. Di sini itu sistem pemerintahnya beda ya. Kenapa mereka demo ke menteri keuangannya sana ya? Karena di sana itu powernya kuat sekali ya. Nggak ada yang bisa kontrol mereka. Mereka yang boleh katakan di sini juga kayak keuangan mereka, bagian finansial negara ini juga itu ada pemerintahan bayang-bayang juga, kayak Amerika deep state juga gitu. Maka sulit disentuh juga. Nah sekarang anak-anak muda tuh demo nyerang di sini juga pada sepi sekarang. Banyak ini juga yang tutup itu imbas dari kondisi ini. Jadi bukan salah pemimpin yang baru naik, ya sekarang tergantung pemimpin yang baru naik itu seberapa mampu dia bertahan, ya. Ini bukan mau membangun dulu, ini kalau bisa bertahan, ya. Gimana bertahan negara tuh jangan defisit parah, ya. Kalau bisa rebound, gimana strateginya itu gitu, ya. Jadi kalau untuk saham Indo ke depan ya pasti saya rasa sementara nggak akan gimana, nanti juga investor-investor asing belum akan masuk kondisi saat begini, apalagi kalau pas dia drop gitu, investor akan out, akan wait and see dulu, lihat ya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Oke, pandangan saya untuk ke depan masih justru akan lebih ini. Saya kan udah, pokoknya kalian yang udah tiap hari ikut saya, yang nggak skip video saya, kalian akan tahu yang sering saya teriak. Saya udah bilang, baik-baik manage uang kalian, ikat tali pinggang, jangan suka pamer, jangan suka show up, ya. Bertahan, saya udah sering lah, selama 3 tahun ini saya sering ini, ingatkan gitu, ya. Nah ini, udah mas, di bulan 3 ini, udah, assalamualaikum, resesinya ketok pintu, masuk, ya kan. Nah, udah mulai berjalan nih ya, nanti kuartal kedua, setelah lewat kuartal kedua di Juni, akhir Juni masuk Juli lebih berat lagi ya. Jadi kalau Anda yang dagang tidak smart, tidak pinter ngolah, tidak pinter bertahan, ya putus, bisa bangkrut. Jadi, dan saya udah sering ingatkan dari buat kalian yang kondisi saat ini ya di kota besar ya, kalau ngerasa berat jangan bertahan di kota besar untuk 2 tahun ini, 2005 ini ya, 2026 gitu, itu berat kondisi ini, karena ini masih selain perang tarif, perang beneran juga belum ini kelar di Middle East gitu kan, yang Ukraine sama Rusia juga nggak akan kelar, yang Middle East nanti mungkin akan lebih hangat lagi, mungkin akan lebih melebar gitu. Ini Syria udah mulai dia juga perang ya kan, dan itu masih ditarget Iran. Nanti kalau tiba-tiba Anda lihat tiba-tiba ada senjata yang nggak pernah dipakai Amerika, dia tembakkan ke Iran, ya kan? Nah, itu akan lebih ini lagi. Itu akan involve negara muslim lain juga akan ikutan juga. Salah satunya Turki. Jadi perang itu secara geopolitik akan melebar, masih nggak ini, ya. Makanya saya sering ingatkan, hati-hati, baik-baik kelola duit, ya.
Jangan mimpi mau cari uang instan, apalagi jebakan-jebakan judul sekarang marak sekali gitu. Itu di YouTube manapun mereka ini, termasuk YouTube saya begitu banyak saya remove, masih terus ada berjubel karena mereka bot ya, pakai robot. Gimana saya remove, dia ini lagi bertabur lagi, nanti saya pelan-pelan saya remove lagi. Jadi ada terus. Nah, itu kembali kepada kalian yang gitu-gitu ya, judul-judul jangan kalian sentuh, jangan kalian sentuh. Baik-baik kelola uang. Sekarang ini bukan saatnya kalian cari uang instan ya, justru gimana manage baik-baik keuangan kalian, bertahan sambil sekarang ini istilahnya harus lebih ligat. Cuan tipis nggak apa-apa, hajar. Dapat cuan tipis, hajar. Yang penting harus putar bisnis gitu. Ya, nggak harus, oh gua harus untung sekian. Kalau nggak untung sekian, nggak gua jual, nggak saat ini bukan. Justru Anda harus cepat. Jadi effort Anda harus double. Ya, jadi misalnya dulunya jual satu bisa makan seminggu, Anda istirahat seminggu. Sekarang jual satu dapat survive sehari, ya besok gua ini lagi. Jadi Anda harus effortnya itu bukan 2 kali, 3 kali kalau bisa. Kondisi ini untuk bertahan di 2025, 2026 gitu ya, sampai ya 2027 baru lihat nanti kemana nih efeknya itu ya. Dalam ininya saya udah teriak-teriakan, saya udah sampaikan, udah sering saya selalu ingatkan, karena niat saya cuma supaya kalian tidak terlalu berat lewati resesi ini. Saya udah jauh-jauh hari udah saya ingatkan gitu ya. Nah, untuk sekarang ini masih, ini baru Maret, udah hampir ke April. Siapkan diri lebih baik-baik lagi ya. Yang punya bisnis, pertahankan baik-baik. Anda harus manage, rapikan. Jadi kalau Anda ini defisit, hitung di mana ada yang wasted, yang nggak harus keluar duitnya, Anda lebih rampingkan gitu. Penghematan ya, itu yang bisa saya sampaikan kondisi saat ini. Nah, untuk malam ini ya, kita lihat tergantung Mbak Jerome nanti ya. Saya sih kalau harapannya malam ini dia harusnya bisa agak dovish ya, karena dia harus ini juga Fed GDP now, Atlanta Fed GDP now itu ya, yang Atlanta itu drop minus sekali, dia udah harus pikirkan. Satu juga data sebelumnya ya, CPI agak drop, unemployment naik juga ya. Ya, lihatlah apa yang dia sampaikan, mudah-mudahan dia ada kasih gambaran. Misalnya kalau dia ada kasih gambaran aja, entah dia mau di Mei kayak atau di June, dia mau katakan rencana akan cut rate aja, itu market akan hijau dulu gitu. Saya yakin gitu. Ya. Jadi kita lihatlah, semoga dia ini malam ini dovish, biar market hijau dulu. Buat cuan-cuan army yang lagi Ramadan, yang nunggu bisa market hijau, bisa ada sedikit dapat duit buat lebaran ya, kita berharap lah, kita doa bareng-bareng lah ya kan. Pret dundung pret ya kan, di komat kami si Jerome Powell biar otaknya iyalah, gua ngomong dovish deh, gua bulan 5 cut rate deh, nggak usah tunggu bulan 6 deh. Kan begitu ya. Ya mudah-mudahan lah ya, harapannya sih gitu. Tapi kalau dia kurang ngajar, dia hawkish lagi, dia ini market bisa agak merah, bisa aja drop ke 76 sampai 78 ya. Ya kita lihat. Tapi saya feelingnya hari ini pakai hijau, saya rasa sih habis ini bisa agak hijau dulu sih ya. Harusnya dia agak dovish. Kondisi saat ini dengan data ekonomi yang kita lihat yang mulai ini mendukung untuk cut rate, lebih mencondong ini, harusnya dia dovish ya. Mudah-mudahan lah malam ini. Jadi begitu aja yang bisa saya sampaikan video di hari Rabu ini ya. Semoga harapan kita terjadilah, dia dovish malam ini, market bisa mantul hijau dulu.
paling nggak altcoin, jangan BTC doang. Kalau BTC doang ya sami mawon dah. Oke, salam Syario dari Tokyo. Tokyo pagi ini snow, hujan terus snow, dingin lumayan ya. Ya gitulah cuaca nggak nentu. Oke, salam Syario dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.